Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, sedangkan putriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Ya Allah berfirman, demikian Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagimu. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Maulana MPR Kamal. Beliau kami persilakan. Ada Ustazah Oya dan Ryan, terima kasih kepada Ustazah Ida Royani dan Muhammad Ryan Azhar, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiring kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua limpahan karunia, setiap detiknya kita dikasih anugerah, perlindungan, penjagaan, kesempatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini seri kajian ke-247 yang mengingatkan kita semua, yang pribadi, seluruh jamaah, kita menghajatkan, kita meniatkan nanti episode insyaallah 250 akan ada tabligh akbar. Ini sudah masuk ya, katakanlah menjelang penghujung Januari. Nanti terhitung seri kajian ke-249, 2 episode lagi masuk bulan Februari, kita mengajak ya, mengundang semuanya untuk berpartisipasi. Mungkin ada yang ingin ikut ya, menyukseskan tabligh akbar ini dalam bentuk apapun, itu bisa kita perkenankan ikut. Maka nanti pengajian tanggal Februari itu tanggal 5-nya, tanggal 5 Februari ya, 1 minggu sebelum tabligh akbar, seluruh hasil kotak amal di musola ini kita masukkan kepada bagian daripada acara tabligh akbar ya. Nanti edisi ke insyaallah 249 tanggal 5 Februari, baru tanggal 12-nya insyaallah kita akan tabligh akbar. Maka saya mengundang semuanya ya, semoga acaranya lancar dan berkah insyaallah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Apa yang dibaca oleh Ustazah Oya, lalu sari tilawah oleh anak kami Ryan tadi adalah ayat 1 sampai 9 surah Maryam. Surah Maryam itu
Di dalamnya cerita tentang ibunda Nabi Isa, Maryam. Tadi yang kita baca sama anak-anak TPQ, qala inni abdullah, itu. Dan juga tentang Nabi Zakaria justru di awal-awalnya. Jadi Nabi Zakaria ini insyaallah ya, satu di antara dua nabi dan rasul yang Allah uji. Ujiannya berat. Ya, nabi itu memang fadilahnya, kedudukannya tinggi, ujiannya juga berat. Nabi Zakaria diuji tidak memiliki keturunan sampai usia 90 tahun. Kira-kira kalau zaman sekarang itu udah habis kentoknya, itu sudah diomongin. Wah, panas sudah. Sekian tahun ya, belum memiliki keturunan tuh sudah ujian mental, ujian psikis. Ini Nabi 90 tahun. Nabi Ibrahim sampai usia 80 tahun juga sama ujiannya. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Nabi saja, Rasul saja, manusia pilihan dikasih Allah itu, kalau Allah menghendaki ujiannya itu ya berat juga, sangat berat bahkan. Ya. Tetapi Nabi itu bersabar, Nabi itu ya ridho, Nabi itu tetap menyembah Allah, berdoa kepada Allah, tidak putus asa. Memang kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Nabi, memang. Makanya ada anak kecil nih, habis maling HP, nyolong ayam, ketahuan malak gitu, tangkap sama polisi. Kenapa kamu? Ya, saya kan manusia biasa. Saya bukan saya manusia biasa. Maklumlah, wajarlah salah, namanya tempat salah dan lupa. Bukan Nabi, boy. Pempeleng sampulnya, pah. Ini tidak bisa dijadikan dalil. Kita bukan Nabi, semua orang tahu. Kita bukan Rasul, apalagi. Tetapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran bahwasanya kita boleh dan harus selalu bersalah. Sehingga kita selalu sembunyi dengan alasan-alasan itu. Kenapa nggak ngerjakan PR? Bukan Nabi. Kenapa telat bangun? Saya bukan Nabi. Kenapa nggak puasa? Saya bukan Nabi. Kenapa ini itu? Saya bukan Nabi. Kira-kira jawaban gitu berlaku nggak ketika malaikat nanya di kubur? Man robbuka, diem. Man nabiyuka, diem. Man imamuka, diem. Semua diem. Kenapa kamu diem? Saya bukan Nabi. Enggak dijadi penyet deh sama malaikat. Jadi kita bukan Nabi, memang, tetapi jangan sampai hal itu tidak menjadikan kita berusaha, berikhtiar untuk taat kepada Allah. Jadi yang dibaca sama Zahoya, yang dibacakan oleh Ryan tadi itu kisah perjuangan Nabi Zakaria yang sampai usia 90 tahun, tulangnya sudah mulai membungkuk, badannya sudah mulai lemah, washta'alar ro'si syaiban. Uban sudah mulai banyak. Jadi kayak kita, usia-usia kita nih, saya kan baru potong rambut. Komentari, Ustaz, udah mulai banyak ya ubannya. Enggak tahu kita usia berapa nih, dikomentari begitu. Pengingat ya. Kalau Khalid belum ada ubannya mungkin. Udah ada Lid? Belum ada. Belum banyak yang dipikirkan. Ya. Jadi uban itu makanya adalah mahkota hiasan kepala yang sebenarnya kalau bisa itu jangan terlalu ditutupi. Ditutupi artinya ya kalau laki itu, kalau perempuan jelas pakai jilbab, pakai mukena. Tapi kadang nanti disemir. Terus selanjutnya nanti di ya uban itu kalau genit sekali mungkin dicabut enak deh. Tapi kalau sering-sering juga kurang baik. Jadi wasya'alar rosi syaiba. Tulangnya udah lemah, badannya sudah berkurang kekuatannya, rambutnya sudah memutih. Saya belum punya keturunan ya Allah.
saya belum punya anak. Bagaimana ini? Maka kita darabahu nidaan khafiyya. Dia terus memanggil, memohon, berdoa munajat kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Ini kaidah dalam berdoa. Usi nafsi. Berdoa itu nidaan khafiyya, lirih. Suaranya tenang, tidak terlalu besar, ya. Tidak meraung-raung mintanya. Suara lirih itu menunjukkan ketawaduan, kerendahan diri, kehinaan diri. Itu adab. Makanya kita kalau doa itu ya, harus lirih. Baiknya lirih. Kecuali kalau kita sedang memimpin jamaah yang memang harus mendengar doa kita, diangkat suaranya. Jadi ketika itu dikasih kabar gembira, diutus malaikat bahwasanya kamu akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu anaknya namanya Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya itu adalah putra daripada Nabi Zakaria. Ya. Lam yakun samia min qabli samia. Kami enggak pernah ngasih nama orang itu Yahya sebelumnya, dan Yahya adalah pemilik atau pengguna nama Yahya pertama. Ini istimewanya Nabi Yahya dan bapaknya Nabi Zakaria yang doanya itu terus tidak putus walaupun sampai usia 90 tahun belum diberikan keturunan. Kita tentu punya doa yang sampai detik ini belum mustajab, belum terkabul Allah, pasti itu. Ada yang sudah dikabul. Jadi doa tuh gini ya. Permintaan kita itu ada yang sudah dikabulkan Allah, pasti ada itu, pasti ada ya. Dapat jodoh, dapat keturunan, punya tempat tinggal, itu pasti sudah ada yang sudah dikabulkan, ada yang belum. Ada juga tipe doa yang sampai sekarang tuh kita rasa belum dikabulkan. Itu pasti ada. Ya, pasti ada. Ya. Atau penundaan terhadap doa itu jangan sampai menjadikan kita putus asa, suudzon kepada Allah. Kita masuk kepada maqalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Permintaanmu yang kamu minta kepada Allah, yang kita doakan pada Allah, panjatkan kepada Allah itu tidak akan berhenti. Tapi ketahuilah dia sedang OTW. Nah, begitulah bahasa. Doa kita yang kita panjatkan walaupun nampaknya belum terkabul, belum terwujud, ditunda, itu sebenarnya tidak sedang berhenti, tapi sedang menuju tujuannya. Kalau doanya kepada Allah. Jadi doa itu ya adalah pelengkap daripada ikhtiar, atau ikhtiar adalah pelengkap daripada doa, sama. Jangan kita hanya mengandalkan diri kita, atau jangan hanya berpangku tangan lalu hanya berdoa. Dua-duanya ini sejalan. Ya. Ketahuilah kalau kita berdoa kepada Allah, dia tidak sedang berhenti tapi sedang OTW, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sedangkan tidak akan sia-sia, tidak akan berhenti kalau kita minta kepada Allah. Sedangkan pencarian kita, usaha kita, yang kita hanya mengandalkan diri kita, bersandar pada kemampuan kita, itu pasti berhenti. Kebalikannya. Kalau tadi kita minta sama Allah, bi rabbika, kepada Allah, dengan Allah pasti makin dekat. Tapi kalau kita binafsika, hanya mengandalkan diri kita, pasti dia semakin jauh atau minimal berhenti. Berhenti. Tujuan kita tuh sampai gerbang, tapi dia hajat kita sampai di sini. Tidak ada progres. Atau bahkan menjauh, makin mundur, makin mundur. Ada yang terkabul permintaannya walaupun tanpa doa ada, tetapi pasti yakin tidak berkah. Pasti yakin tidak tenang. Pasti yakin dia gelisah, pasti yakin dia tidak nyaman. Jadi Masya Allah ya, Nabi Zakaria sudah berumur dan istrinya dikatakan bahasa itu disebut dalam Al-Quran mandul.
itu masih berdoa, masih minta. Nabi Ibrahim sampai usia 80 tahun pun juga, ini adalah contoh-contoh betapa orang-orang soleh, para nabi itu terus berdoa tidak putus asa. Maka dikatakan bahwasanya ya tidak sepatutnya penundaan terkabulnya doa. Ya, tidak patut, tidak pantas rasanya kalau doa kita itu ditunda, belum dikabulkan, itu menjadikan kita beralasan untuk tidak taat kepada Allah, untuk putus asa kepada Allah. Ya Allah, padahal saya sudah doa banyak, padahal saya rajin puasa, padahal saya ibadah ngaji, tapi nggak dikabulkan. Mana buktinya? Tidak pantas. Ya. Kenapa? Karena Allah itu pasti sudah menjamin doa kita melalui dua. Ini dua ya. Panah pertama itu sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Yang kedua, sesuai waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang kita inginkan. Ada dua. Jadi Allah menjamin terkabulnya doa itu, panahnya dua. Yang ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pilihan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Panah yang kedua, ya, itu sesuai dengan waktu yang Allah inginkan untuk sampai kepada kita, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Makanya Rasulullah melarang kalau kita berdoa itu maksa. Maksa itu bagaimana? Ya Allah, saya pengen kaya. Sekarang ya Allah. On time ya Allah. Jangan-jangan Allah nggak ngerti bahasa Indonesia. On time ya Allah. Punctually ya Allah. Immediately. Soon ya Allah. Nggak ngerti lagi kayaknya bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Mubasyaratan. Halan. Al-an ya Allah. Gaya sekali kita mengajarin Allah bahasa. Nengke ya Allah. Ya Allah ini nggak paham. Rasulullah melarang doa yang begitu. Itu namanya doa orang yang tergesa-gesa. Makanya Rasulullah pernah bilang, ya, jangan kalian berdoa dalam keadaan tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Kata sahabat, tergesa-gesa itu minta cepat dikabulkan sekarang. Maka kita jangan maksa Allah. Ya, dalam berdoa itu, ya, Allah yang tahu pilihan terbaik untuk kita, Allah yang tahu waktunya kapan. Ya. Insyaallah ya, itu kaidah yang harus sama-sama kita pegang. Jadi Nabi Zakaria itu akhirnya diberikan putra bernama Yahya, yang itu adalah generasi daripada Nabi Yakub. Itu yang dibaca sama Ryan tadi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, lalu setelahnya Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ya coba ya dalam hati sekarang merenung. Saya waktu 5 detik atau 10 detik, ada nggak doa yang belum terkabul? Pasti tidak lebih, pasti lebih dari satu. Oh banyak ya, ini belum. Tapi kok dipikir-pikir ada yang nggak kita minta sama Allah dikasih, lebih banyak lagi itu. Ya. Ada yang kita kayak semalam saya lapar, cari makan, Ustazah belikan saya bakso. Pengen bakso, telepon yang dagang nggak ngangkat-ngangkat. Ustazah beli, tutup Ustaz, balik lapar. Ustazah carikan saya soto, di lapangan ada, cari soto, cari. Nggak ada, balik lagi. Ada bakso enak, kata Ustazah ngerekomendasikan. Oh, sampai jam 9, rekomendasi aja sampai jam 9. Nggak ada. Ah, saya beli tahu dah, saya bilang. Pergi saya ke barat. Ternyata ada yang ngasih makan. Itu sedang lapar sekali itu. Jadi memang itu kan kita nggak pernah rencanakan itu. Yang harusnya keluar uang, malah nggak keluar uang. Ya, jadi ikhtiar kita itu, tapi saya sudah ikhtiar kan? Oh, udah bakso, udah uang sudah disiapkan. Tapi itu ikhtiar. Makanya di Madani ini kita ajarkan anak-anak kita, Masya Allah. Kita ini ada akan pentas seni. Mohon doa semoga lancar ya, Insya Allah ya. Itu anak-anak kita ajakkan untuk tirakat. Jadi selain mengandalkan latihan,
Ini malam ini ada yang latihan juga nih. 3 orang latihan ya, 3 orang. Agak ada yang latihan di sini. Terus latihannya pol-polan total. Nanti ada tirakat. Tirakatnya puasa. Puasa nih mengetuk keridoan Allah, mengetuk jalur langitnya. Jadi usaha duniawinya ada, mengetuk pintu langitnya itu ada. Lalu apa? Amalan-amalan batin. Amalan-amalan zohirnya ya sholat, ya batinnya bisa berdoa, zikir, puasa. Itu adalah amalan-amalan cara ini. Jadi anak-anak yang kelas 4, 5, 6 nanti nisfu Sya'ban kita puasa misalnya gitu kan. Terus atau hari Senin atau Kamisnya nanti menjelang penampilan kita puasa. Niatkan satu lillahi ta'ala, yang kedua Allah meridhoi acara kita. Itu caranya. Jadi jangan mengandalkan fisik aja. Tetapi kita juga gitu. Yang jualan, yang niaga, yang punya hajat, berdoa maksimal, ya ikhtiar harus, tetapi juga harus dibarengi dengan amalan-amalan tuh, bahasa agama tuh tirakat. Jadi dikatakan bahwasanya kalau kita mengandalkan diri kita, itu hajat kita tuh kayak berhenti, dia wakaf. Nah, lain dengan wakaf. Nah, kalau wakaf itu artinya memberhentikan harta tidak lagi menjadi milik kita, tapi disedekahkan, diberikan untuk milik umat, untuk orang banyak, itu wakaf. Secara bahasa maknanya sama, wakfun. Wakaf itu artinya berhenti. Itu kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, ya pasti berhenti dia, sering stuck dia di situ. Ya. Maka harus kita mengandalkan Allah, selalu mengandalkan Allah. Jangan mengandalkan diri kita. Kita ini nggak bisa dijadikan sandaran, nggak bisa dijadikan andalan. Aku mengandalkanmu. Aku menyandarkan hidupku kepadamu sayang. Gimana mau menyandarkan? 5 detik kemudian kita belum tentu hidup, mau menyandarkan hidup kepada. Ya, jadi manusia itu sangat tidak bisa dijadikan sandaran, dijadikan standar, dijadikan tempat kita berteduh atau bernaung yang lama, yang kuat. Kalau sebentar mungkin bisa, itu atas izin Allah. Ya, tapi ketika sudah tiada, sudah berpulang, dipanggil sama Allah, baru kadang kita sadar, ya Allah, Allah ini tempat sebaik-baiknya sandaran, tempat kita mengadu, tempat kita minta. Insyaallah dah azan. Tadi maghrib siapa yang azan? Azan. Putri azan. Biar kakak adik nih. Al-Fatih. Ini azannya kayak azan pondok kapu kalau. Request ya, kayak kapu ya. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la Hayya
hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zid. Allahumma Jazakallah khair. Jadi berdoa itu jangan terburu-buru, terburu-buru berdoanya, membacanya terburu-buru, rupuh, terburu-buru minta dijawabnya juga cepat-cepat, itu terburu-buru. Jadi segala sesuatu itu termasuk doa itu bahkan nggak bagus kalau berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Minta berdoa kepada Tuhanmu, kepada Allah tadarruan, dengan merendah diri dan juga dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Termasuk berlebih-lebihan itu kalau suaranya ndak lirih, keras tanpa alasan. Kalau sedang memimpin nggak apa-apa. Berlebih-lebihan juga termasuk dalam berdoa adalah tidak merendahkan diri. Dia sebut dirinya, ya Allah, sekarang saya sudah jadi CEO ya Allah. Saya pengen naik pangkat lagi ya Allah. Saya pengen ini lagi. Dia sebut dirinya, jabatannya, gelarnya. Jadi menghadap Allah sudah bawa pangkat. Menghadap Allah itu sudah menunjukkan dirinya itu seakan-akan hebat. Ya. Jadi berlebih-lebihan itu tidak boleh dalam semua hal, bahkan berdoa juga jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Ada contohnya. Suatu ketika ada sahabat yang berdoa. Berdoanya begini, ya Allah, saya minta surgamu ya Allah. Saya minta bidadarinya yang dalamnya Allah. Saya minta buah-buahan yang dalam ya Allah. Saya minta sungai-sungainya ya Allah. Saya minta istana-istananya ya Allah. Saya minta kasur-kasurnya yang empuk ya Allah. Saya minta panjang. Habis itu berdoa lagi, ya Allah, saya minta dijauhkan dari nerakamu ya Allah. Dari azabnya, dari siksanya, dari ikatannya, dari belenggunya. Sahabat yang berdoa seperti ini dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Udah, jangan berlebih-lebihan. Tidak dikasih sama Rasulullah terlalu detail. Kalau minta surga, dah minta surga sama ridhonya Allah. Kalau dikasih surga, kalau sudah dikasih surga, itu pasti nikmat yang dalamnya juga dikasih satu paket. Kalau dihindarkan dari neraka, pasti juga dihindari dari siksanya, dari azabnya, dari belenggunya, dari ikatannya, semuanya. Tetapi memang ada kala juga kita minta itu agak panjang, tapi nggak usah terlalu detail yang rumit, yang panjang. Itu nanti takutnya masuknya kita termasuk berlebih-lebihan. Maka Rasulullah bilang apa? Dah sewajarnya saja, secukupnya. Ya, berdoa. Ya, ini pelajaran nih buat kita nih, kalau berdoa itu termasuk anak-anak kami, adik-adik kami. Allah, semoga saya bisa jawab soal ujian. Mudahkan. Yang A ya Allah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata soalnya 12. Ya, nomor 12 nggak bisa dia jawab.
Yang B ya Allah, semoga nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya 10, yang 10 dia nggak bisa. Udah minta secara umum, ya Allah semoga saya diberikan kemudahan, kemampuan untuk menjawab. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di beberapa pondok pesantren yang pernah kami kunjungi itu sering tertulis kaligrafi begini. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh bagi sesuatu yang dia tidak tahu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang dia tidak tahu. Cenderung membenci, cenderung tidak suka, cenderung berlawanan, berseberangan dengan sesuatu yang tidak tahu. Kita nggak kenal sama dia, akhirnya kita bisa memusuhi dia, kita bisa benci. Malaikat Allah saja, makhluk yang mulia, la ya'sunallah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan perintah Allah, itu sempat underestimate, sempat merasa was-was, kayaknya jangan-jangan nih kurang tepat nih Allah nyiptakan manusia. Manusia itu ketika akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat protes. Malaikat itu mempertanyakan, "Ya Allah, demi keagunganmu kenapa harus menciptakan manusia? Nanti paling manusia ini paling bertengkar, nanti saling mencuri, saling mengolok, saling mengejek, bahkan menumpahkan darah di antara mereka." Itu prediksinya malaikat. Itu dugaannya malaikat. Bahwasanya manusia ini akan membuat keonaran di muka bumi. Sekarang saya tanya, benar nggak prediksinya malaikat itu? Banyak benernya tuh. Malaikat, manusia yang saling bunuh, saling ngolok, saling hujat. Tetapi yang baik juga banyak. Ya, jangan hanya melihat sisi buruknya manusia. Allah itu mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya itu lebih tahu daripada kamu. Saya ciptakan manusia ini ada hikmahnya, ada sebabnya, ada alasannya. Sudahlah, kamu tuh nggak tahu, gitulah bahasanya. Nah, ketidaktahuan malaikat tentang manusia menjadikan malaikat itu akhirnya meragukan. Nah, kalau di level manusia, ketidaktahuan kita kepada Allah itu bisa menjadikan kita tuh marah sama Allah, kecewa sama Allah, merasa berhak memusuhi Allah. Tapi ada orang begini, kenapa kamu nggak sholat? Puluhan tahun saya sudah sholat, Allah nggak sayang sama saya. Kenapa kamu nggak puasa? Sudah puluhan Ramadan sudah saya puasa. Gini-gini aja hidup saya. Utang nggak kelar-kelar, penyakit malah nambah, hajat nggak terwujud. Mana saya sudah taat, mana balasan dari Allah? Insyaallah, naudzubillah. Itu bahasa yang sangat bahaya. Kecewanya sudah sangat tinggi. Hati-hati, ya. Dia merasa dengan ibadah yang sudah dia lakukan, dia berhak mendapatkan apa yang dia inginkan semuanya. Insyaallah, ini hati-hati nih. Ibadah kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan karunia dan rahmat Allah. Terus kita mau tukar itu, ya Allah, sholat saya sudah banyak, puasa saya sudah banyak, sedekah saya sudah banyak. Terus kita merasa berhak gitu mengatur Allah, menuntut Allah, wal iyadu billah. Naudzubillah. Jadi insyaallah ya, Islam itu, makanya kita harus paham nih Islam. Islam itu secara bahasa al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk kapan? Di saat dikasih musibah tunduk, di saat dikasih nikmat ya tunduk. Ada musibah tetap patuh, ada nikmat tetap taat. Itu Islam itu. Ya. Gempa itu kemarin ya, 2018 tuh tetap kita harus sholat.
ada musibah tetap kita harus sholat, tetap harus taat, tetap harus patuh. Tapi tentu mengkondisikan situasi dan keadaan. Kalau dulu zikir wiridnya habis sholat gitu agak lama, sekarang harus agak cepat karena mungkin takut kejatuhan. Akhirnya sholatnya juga terbatas, tempatnya di tenda, di pemukiman yang nggak bisa kita lama-lama, harus bergantian dengan yang lain. Tapi tetap sholat itu hakikatnya tetap harus dilakukan. Nah, zikirnya bisa di luar, bisa senggang. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari kita sama-sama memaknai doa itu sebagai sesuatu pengantar yang semakin mendekatkan kita dengan hajat kita, semakin dekat. OTW itu artinya on the way, itu sedang perjalanan. Ya, ustazah-ustazah ini yang kelas 5, kelas 6 ini ngirim paket atau pesan paket online. Ada yang beli skincare, ada yang beli mainan, ada yang beli HP. Dipantengin terus paketnya nih, sampai mana nih paket saya nih? Oh, masih di Tangerang. Besok bangun lagi, oh di mana nih, udah Surabaya nih. Dia. Jadi OTW dia semakin mendekat dia. Terus di mana? Udah di Gerung, udah di Labu Api, terus semakin udah di Menang nih. Dipantengin. Sudah di Tanjung, sampai di telepon kurirnya. Udah datang belum nih? Udah datang belum nih? Sampai di gerbang tunggu, setiap yang lewat dikira kurir. Mas, oh bukan. Mas, bukan. Saking sebegitunya kita nunggu paket kita. Anggaplah doa kita sedang OTW, tapi kadang kita gak sabar. Jadi yakinlah kalau OTW itu artinya makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, mungkin bukan yang doa yang kita yang paling pengen kan, tapi ada mungkin doa yang kita sudah lupa, tapi itu duluan yang datang gitu. Jadi ibaratnya begini, ada 100 paket yang ke rumah kita. Yang paling kita tunggu sekarang adalah paket nomor 96. Ternyata yang datang nomor 14. Padahal dulu pernah kita minta itu, tapi kita lupa sama paket yang nomor 14 ini karena harapan kita 96 yang datang. Mana skincare saya nih? Nah, kenapa sandal yang datang? Dulu pada pernah kita minta tuh, tapi dia duluan yang datang. Antriannya tuh begitu. Ya, Masya Allah ya. Saya tadi ngomentari sandalnya anak-anak. Sandalnya anak-anak ini besar-besar kayak kapal pesiar. Sandal apa itu yang kayak gabus? Jangan-jangan ada juga. Laki pakai juga tuh. Sandal besar, tebel. Ya anak-anak ya ustazah sama. Sandalnya besar-besar. Jangan ibu-ibu juga sandalnya besar-besar. Ini sedang tren, sedang tren. Sedang tren. Ya. Itu konon anti banjir itu. Jadi kalau banjir dia bisa ngambang. Jadi Masya Allah ya. Sebagai amalan harian harus sering-sering baca hauqalah. Apa hauqalah itu? La haula wala quwata illa billah. Kalau saya biasanya bacanya habis Isya. Yang beberapa kali terserah lah. Saya nggak mau maksa untuk sama. Pada Isya itu baca la haula wala quwata illa billah. Nanti yang rumahnya jauh-jauh di perjalanan la haula wala quwata illa billah. Dapat berapa kali kan lumayan. La haula wala quwata illa billah. Dengan satu keyakinan. Ya Allah, saya taat ini karena pertolongan-Mu. Ya Allah, saya bisa tidak bermaksiat ini karena Kamu lindungi saya. Itu caranya. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Kita bisa taat karena Allah mudahkan, kita bisa terhindar dari maksiat karena Allah yang jauhkan. Saya ini lemah nih, saya ini mudah tergoda. Kalau enggak bantuanmu pasti saya terjerumus. Nah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqalah. Hauqalah, jalan la haula wala quwata illa billah. Ya adik-adik habis sholat baca la haula wala quwata illa billah 3 kali bisa, 1 kali boleh, 5 kali. Biasanya itu bilangannya ganjil ya, ganjil. Ganjil itu berapa? 1. Berapa lagi? 3. Ganjil kok 2. Terus 5, 7, 99 juga ganjil. 999 juga ganjil. Ya, 1.999 juga ganjil. Nah, tinggal kita mau yang mana. Ya. Nah, saya ingatkan lagi undangan sifatnya nanti tanggal 12 insyaallah tempatnya di sana di panggung. Nanti yang ingin ikut berkontribusi membantu. Saat saya nggak punya apa-apa, datang sudah senang gitu. Saat saya nggak bisa nyumbang, datang sudah senang. Saat saya adanya sambal, bawa. Saat saya adanya kerupuk,
monggo. Ya, nggak ada apa-apa, ikut sudah senang kita. Ya, anggarannya sudah ada. Tapi kalau mau ikut juga, nah, itu bagus itu. Ya. Jadi nanti apa namanya itu tanggal 12 hari Rabu edisi 250 kajian Islam Muslim Madani. Terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung. Ada ya? Doakan semoga tidak hujan ya. Ya, insyaallah ya. Jangan salah paham ketika saya bilang semoga tidak hujan tuh bukan berarti kita membenci hujan. Kita ingin acaranya saat itu tanpa hujan, itu maksudnya. Ya, hujannya enggak apa-apa, tapi setelahnya nanti jam 10 atau paginya dia biar nyiramin dulu. Ya, jadi jangan pas acara itu harapannya. Enggak perlu kita ngundang Mbak Rara ya. Mbak Rara dulu disewa dibayar 200 juta tetap hujan ya, rugi. Jadi mending kembali uang itu, enggak kembali. Terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang terakhir marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.